Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur diyawaddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Allah telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kajian KKS yang ke-84. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan. Salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliau lah kita dapat merasakan Islam pada pagi hari ini. Ketiga kalinya saya selaku moderator akan membacakan susunan acara. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga adalah pengajian inti. Acara yang keempat adalah sesi tanya jawab. Serta sesi kelima adalah absen berranting. Dan terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama, untuk kita buka pada kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran dan keberkahan pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Aisyah Zahroh dari SD MBF Al-Azkiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladina kafaru lau kanu muslimin. Dzarhum ya'kulu wa
fasaufa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastahirun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan dimulainya tilawah Al-Quran pada pagi hari ini kita mendapatkan ketenteraman jiwa serta hati kita. Untuk selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muadzin SPDI dengan tema meraih ketenangan jiwa. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kita bisa dipertemukan dalam kajian keluarga Sakinah untuk seri yang keberapa ini? Dihitung enggak? Berapa? 84. Sudah lumayan. Meskipun jamaahnya hari ini luar biasa, banyaknya yang di jalan, keagustusan, karnaval, dan juga ini sebagian dari jamaah adalah anak-anak panti, dan kalau Sabtu Pahing anak-anak perpulangan, jadwal perpulangan, sehingga tidak bisa ikut meramaikan kajian pada pagi hari ini. Tapi insya Allah tidak menghalangi kita untuk senantiasa secara konsisten melaksanakan agenda KKS ini. Tema yang tadi disampaikan oleh pembawa acara adalah tentang meraih ketenangan jiwa. Tapi sebelum itu saya ingin mereview beberapa kajian yang kita sampaikan di beberapa pekan terakhir, bahkan bulan terakhir. Biasanya ngaji itu ya muter isini ajek. Ya meskipun di sini belum pernah sampaikan, saya khawatir sudah pernah saya sampaikan di tempat yang lain sebul podo kan, jadi saya harus memilih tema yang lain kan gitu. Kan sebule ajek wae. Tapi saya ingin menghubungkan dengan tema tersebut bahwa sebelumnya kita menyampaikan ada kelompok orang yang mendapatkan keistimewaan oleh Allah
untuk masuk ke dalam surga, Jannatu Aden, surga Aden. Tidak hanya sendirian, tapi juga bersama dengan keluarganya. Di surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang yang baik, orang yang solih dari ayah-ayah mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Sementara itu para malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab, mereka masuk ke surganya, ke istananya dari setiap pintu-pintunya, seraya mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera, selamat buat kalian. Karena apa? Bima sabartum, karena kesabaran kalianlah sehingga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini, yaitu Jannatu Aden, dan itulah fa ni'ma uqbaddar, kesudahan yang sebaik-baiknya. Ini keistimewaan hamba Allah yang masuk ke dalam surga menyertakan dengan keluarganya yang lain. Ke atas dengan ayah, kakek, nenek, buyutnya, ke samping dengan pasangannya, ke bawah dengan anak keturunannya, dengan zuriyah mereka. Adapun mereka itu adalah orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ulul albab, yang memiliki lub, akal, pikiran, kecerdasan, yang tidak semata-mata kecerdasan otaknya saja, intelijensinya tinggi, IQ-nya tinggi, ahli matematika, ahli teknik, ahli bahasa, tetapi cenderung ulul albab ini adalah orang yang kecerdasannya adalah inti kecerdasan, yakni dia memahami setiap fenomena, setiap peristiwa, keadaan yang ujungnya adalah keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ulul albab yang memiliki lub, intinya sesuatu. Yang cirinya dalam ayat ini adalah alladzina yufuna bi'ahdillah, mereka yang menunaikan, memenuhi janjinya terhadap Allah, komitmen dengan perjanjiannya terhadap Allah. Ketika seorang telah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, maka ini bukan ucapan kosong. Ini adalah ikrar, ini adalah qasam, sumpah, untuk kemudian diiringi dengan amal perbuatan, dengan ketaatan, dengan ibadah, dan upaya sepenuh jiwa raganya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang yang la yanqudunal mitsaq, tidak merusak perjanjian, janji dengan Allah, janji dengan sama maupun dengan dirinya sendiri. Maka ini orang yang senantiasa komitmen, memegang teguh janjinya, bukan seperti orang munafik yang jika berkata ia dusta, berjanji ia mengingkari, kalau dia diberi amanah kemudian khianat. Kemudian ciri selanjutnya adalah orang yang suka menyambung silaturahim, kasih sayang. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola. Hanya saja ini yang perlu kita tekankan. Rasulullah pernah bersabda, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah menyambung silaturahim itu terhadap orang yang kita dalam rangka untuk
memberikan balas budi. Karena orang berbuat baik kepada kita, maka kita baik terhadapnya. Karena orang suka memberi kepada kita, maka kita pun suka memberi kepadanya. Dia suka memuji kita, maka kita muji kepadanya. Bukan seperti itu. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan silaturahim itu bukan dalam rangka membalas budi baik seseorang, walakin akan tetapi alwasilu, yang dimaksud dengan menyambung silaturahim itu alladzi idza qata'at rahimuhu wasolaha, apabila ia memutus kasih sayangnya denganmu, kemudian engkau menyambungnya, ia menyambungnya. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Nah, kalau dirasa-rasa ini jadi berat, karena tabiat kita ini, kita suka menjalin hubungan baik dengan orang yang memang baik dengan kita. Kalau orang suka membuli kita, memfitnah kita, membicarakan aib kejelekan kita, ya kita pun akan merespon yang sama, wegah ya, bahasa kita orang sopo jotek ya. Nggak mau. Nah, akhirnya kita itu melakukan satu amalan bukan semata karena Allah, tapi karena manusia. Terpengaruh dengan manusia. Orang baik, kita baik. Orang jelek, jahat kepada kita, kita pun jahat terhadapnya. Ya, akhirnya kita bukan karena Allah, bukan semata-mata mencari ridho Allah, tapi karena pengaruh manusia. Ini ciri ulul albab yang nanti akan mendapatkan jannatu aden. Selain itu adalah mereka yang yakhshawna rabbahum, yang mereka takut terhadap Rabbnya, punya kekhawatiran. Makanya menjadi hati-hati betul dalam langkah kehidupannya, karena takut terhadap Allah, takut melanggar larangannya, takut tidak baik di dalam melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya. Dan ciri berikutnya adalah wa yakhafuna su'al hisab. Mereka itu takut terhadap hisab yang buruk. Khawatir nanti di akhirat, di yaumul hisab, ternyata amal perbuatannya banyak kejelekannya, amal-amalnya yang baik hanya sedikit, atau ketika ditimbang justru malah ringan timbangan kebaikannya. Sudah khawatir dari sekarang, punya kekhawatiran terhadap yaumul hisab. Dan ciri berikutnya dari ulul albab adalah alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, mereka yang sabar, bersabar dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Bersabar dalam rangka mencari ridho Allah. Ada orang yang tampaknya sabar, tapi bukan karena semata-mata mencari ridho Allah, tapi hanya karena sabar betul dalam usahanya mencari dunia. Nah, itu belum tentu karena Allah. Itu gigih sekali, dia sabar sekali dapatkan ujian, cobaan, tapi bukan karena Allah, hanya karena mencari materi, mencari jabatan dan seterusnya, tidak berputus asa. Ada juga jadi orang yang tampak sabar, tampak gigih, konsisten, tapi bukan karena mencari ridho Allah. Maka sini kita garis bawahi, kesabarannya itu adalah dalam rangka mencari ridho dari Allah. Dan ciri selanjutnya adalah mereka yang wa aqamus shalah, yang menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, mereka yang berinfak, yang bersedekah baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemudian wayat rauna bil hasanatis sayyi'ah, mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ketika orang lain berbuat buruk terhadapnya, justru dia banyak berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk terhadap dirinya. Atau dalam pengertian yang lain, ketika dia berbuat salah, khilaf, dosa, kemudian ia mengiringi perbuatan khilafnya itu, kesalahannya itu dengan memperbanyak kebaikan sehingga menghapus dosa kesalahan yang ia perbuat. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan kesudahan yang baik, tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu surat Ar-Ra'du dari ayat 19 sampai dengan 24, yang kemudian di 24 itu Allah menjanjikan jannatu aden, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan keluarganya yang lain. Sampai kemudian malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum, selamat, salam sejahtera buat kalian karena kesabaran kalian. Kemudian tadi yang menegakkan sholat, ini saya ingin menggarisbawahi bahwa tampaknya memang ahli surga itu yang disebutkan dalam ayat ini, selain terbiasa secara mandiri dia melaksanakan sholat, memang ia mengajak anggota keluarganya, karena Allah mengamanahkan wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan sabar atasnya dalam menjalankan sholat, maupun dalam mengajak anggota keluarganya untuk sholat, senantiasa sabar. Nah, makanya di hadis yang lain itu Allah merahmati seseorang yang bangun tengah malam, bukan untuk ke toilet saja ya, dan bangun mung ke toilet baru itu mapan meneh lah, itu repot, itu nggak masuk kriteria ulul albab yang dijanjikan jannatu adn nanti itu. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki qoma minal laili, yang bangun tengah malam, fasalla, kemudian dia sholat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Sudah begitu atau belum ibu-ibu nih? Suaminya tengah malam bangun, membangunkan istrinya. Bukan untuk kepentingan yang lain loh Bu. Membangunkan untuk kepentingan suaminya sendiri. Tangi-tangi ya, nangeke istrinya mau kepentingan yang lain nanti. Pak Amir enggak. Ya, ini untuk apa? Untuk fasolla, kemudian dia sholat. Jawabannya Pak PCM, Pak Yakin, loh kan ibadah juga Pak Muadzin. Bener juga ya, ibadah juga ya. Nah, jadi gugah-gugah ini ono perlu nih, nah itu. Nah ini perlu untuk sholat di sini, dalam rangka untuk sholat. Dan tidak hanya sendiri kemudian dia sholatnya, tapi dengan istrinya itu. Yang kalau istrinya merasa enggan, ogah bangun ini lagi capek-capek, lagi pulas-pulasnya tidur kok digugah gitu. Nah, jadi wegah. Akhirnya apa dia ketika enggan? Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma. Ketika istrinya itu enggan, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Nah, diperciki air. Kalau capanti biasa dulu, orang mau tak perciki, tak gawe ke ember. Ini lagi enggak ada. Ini sudah beberapa tahun saya tidak melakukan itu karena sudah sebelum subuh alhamdulillah sudah pada bangun. Jadi udah enggak perlu lagi. Tapi zamannya Dwima, nah itu Dwima anak asuh saya. Sekarang di PDM itu paling termasuk yang banyak tak gebyur itu. Di atas dipan tingkat itu, wah gebyur. Tapi kok bar digebyur tangi mapan meneh itu. Anak-anak panti lah maksudnya. Zaman dulu begitu. Masya Allah, abote kon sholat itu subuh. Alhamdulillah sekarang bukan sholat subuh, tapi sholat tahajud. Ya, walaupun sunnah wajib bagi anak panti untuk bangun sebelum subuh. Minimal sholat witir. Ini suwirin yang lagi yang tinggal di sini. Nah ini bangunkan dengan memercikan air ke wajahnya. Ini kebalik mboten Bu. Kebalik mboten nih, yang bangun duluan suaminya atau ibu-ibunya dulu ini? Kebanyakan ibunya dulunya katanya ini malah ini. Ya. Padahal yang disebutkan pertama ini suaminya ini yang bangun ini. Karena Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Kalau istrinya wegah bangun, percikan air. Jangan marah loh Bu itu, nanti kalau dipercikan air terus ngudung ya, jengkel ya. Ini
perintahnya Nabi ini kan. Nah, kemudian kalimat selanjutnya rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, yang bangun tengah malam. Fasollat, kemudian solat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya. Fa in aba, maka apabila suaminya itu enggan, nadohat fi wajhihil ma, ia kemudian memercikan air ke wajahnya. Nah, ini gambaran sebelum nanti dia masuk ke dalam surga Jannatu Adn. Tadi memang tampak dari kehidupan sehari-harinya kondisinya seperti itu, dengan ciri-cirinya tadi, menunaikan sholat, tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah, tengah malam bangun, tidak hanya sendiri, juga anggota keluarganya diajak untuk menunaikan sholat. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang di flyer, yakni tentang ketenangan jiwa. Karena punya kaitan dengan itu, yakni kalimat malaikat yang mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Kesabaran kuncinya. Kita ini berharap kelak ketika dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah itu dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan perasaan yang puas, yang ridho, dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah membiasakan jiwa hati kita dengan kondisi yang mutmainnah, sehingga ketika dipanggil oleh Allah itu layak panggilannya wahai jiwa yang tenang. Nah, itu persoalannya. Kita mengharapkan nanti dipanggil oleh Allah ketika selesai tugasnya di muka bumi ini, dunia ini, dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Saya yakin bahwa itu layak manakala memang kita ini jiwanya memang jiwa yang tenang, punya ketentraman hati, sehingga nyambung ungkapan yang Allah sampaikan dalam panggilan terhadap jiwa itu adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketentraman. Ya. Nah, berbicara tentang ketenangan jiwa, kira-kira faktornya apa nih ya yang menjadikan jiwa itu tenang, ibu-ibu nih? Yang menjadikan jiwa tenang ini apa kira-kira? Dicintai oleh Allah. Ini langsung poinnya. Mungkin ada yang menjawab, wah, nek orang duit ora tenang ya, apa bingung ya. Nek ya. Ya. Mungkin ada yang berpandangan bahwa yang menjadikan tentramnya orang, tenangnya jiwa hati ini karena dia punya uang. Ya memang ada faktor juga saya kira. Ketika dia punya uang ya tenang, mau kemana-mana santai, tenang aja, uangnya banyak, mau beli apa saja bisa. Ya. Tapi banyak juga orang yang punya uang, tapi yang nggak tenang juga banyak. Ya. Jadi boleh jadi uang ini memang salah satu menjadikan ketenangan, ketentraman kita, tetapi bukan faktor tunggal. Bukan semata-mata faktor yang utama. Memang kalau nggak punya uang tapi punyanya utang, nah ini jadi nggak tenang memang. Maka Hamka mengatakan utang itu menjadikan kesedihan di malam hari, kemudian rasa malu di siang hari. Nek bengi ketap-ketip utang sing akeh temen, suker kan. Nek siang arep keluar isin, kok pedukan karo sing
Sing diutangi ditagih malah repot iki. Jadi nggak tentram akhirnya. Ya memang. Jadi kalau punya uang dan nggak punya uang, ya, kalau punyanya utang lah ini mungkin jadi nggak tenang. Akhirnya memang suatu saat itu Rasulullah pernah ada kejadian ini menjadi ibrah buat kita. Ada seorang pemuda yang di waktu duha, sekitaran waktu duha, yang orang lain sedang sibuk bekerja, pergi ke tempat aktivitasnya, yang pedagang mungkin ke pasar, di bisnisnya, yang di petani mungkin di kebunnya, di sawahnya, yang kalau setiap orang sedang sibuk dengan aktivitas masing-masing, ada seorang pemuda yang termenung tanpa kesedihannya di masjid. Kemudian didatangi oleh Rasulullah dan ditanya. Ternyata pemuda ini mengatakan kesedihannya, kegundahannya itu karena apa? Terlilit hutang. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan satu doa yang jika engkau mengamalkannya, maka Allah akan memberikan solusi bagi permasalahanmu, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kecemasan. Sedih berarti apa-apa yang telah lalu, yang telah menimpanya, kemudian menjadikan kesedihan bagi dirinya. Tapi kalau cemas, itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah khawatir, sudah bingung dulu, sudah cemas dulu. Jadi ini berlindung dari apa yang telah menimpa dan apa yang belum menimpa kepada dirinya, yang menjadikan dia tidak tenang hatinya. Dan kita mohonkan kepada Allah, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan juga malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan juga bakhil, sampai kepada berlindung kepada Allah min ghalabatid dain, dari lilitan hutang dan penguasaan orang lain terhadap kita. Ini doa yang sangat indah ini. Jadi harta boleh jadi akan memberikan rasa ketenangan kepada kita. Nggak punya harta, nggak punya uang, memang bisa menjadikan kita susah, sedih, dan seterusnya. Maka ada orang yang fokusnya di harta ini, sehingga dia nabung, berinvestasi, bahkan kemudian mengasuransikan untuk dirinya, jiwanya, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, macam-macam lah, memproteksi dirinya dengan harta itu. Karena dalam pandangannya mungkin ini mengamankan dia. Memang mungkin dengan berbagai fasilitas akan memberikan ketentraman kepada kita. Rasulullah sendiri mengatakan arba'u minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan itu adalah diantaranya al-baitul wasi', rumah yang luas. Jadi rumahnya luas itu ya bisa menjadi faktor kebahagiaan, daripada sempit terus gaweane padu lah, itu kan repot. Rumah yang luas, al-baitul wasi', al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, juga bagian daripada kebahagiaan seseorang. Kalau mau bepergian itu udah nyaman, tenang, enjoy. Tidak us khawatir, wong ning mogok prige bola-bali mogok, duwe motor, duwe mobil kok mogok wae. Mau bepergian udah cemas dulu, khawatir mogok, ya kan berarti enggak tentram jiwanya. Kemudian tetangga yang baik, al-jarus sholih, tetangga yang baik. Ini juga faktor kebahagiaan. Dan berikutnya adalah al-mar'atus sholihah. Ini istri atau pasangan yang sholihah, suami yang sholih. Ini bisa menjadikan sumber kebahagiaan bagi seseorang. Tapi saya kira ini adalah faktor-faktor yang memang bisa mendukung,
Namun ada nanti faktor internal yang paling dominan menjadikan seseorang itu merasakan ketenangan, ketentraman jiwanya. Mungkin seseorang memiliki kekuasaan dianggap akan menjadikan dia merasa mampu, tenang, nyaman dengan kekuasaan itu. Karena apa-apa mudah, ada yang membantu, ada yang mendukung, ada yang melindungi dengan kekuasaan. Tetapi kita juga melihat bahwa orang semakin tinggi kekuasaannya, tentu yang mengancam terhadap kekuasaan itu ancamannya juga semakin berat, semakin besar. Semakin tinggi seseorang kedudukannya, angin yang menerpa pun semakin kencang juga. Maka saya kira kekuasaan juga tidak menjadi faktor yang akan menjadikan seseorang mendapatkan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya. Tetapi faktor internal seperti kesabaran, kemudian ridho dan tawakal, ikhlas, inilah faktor-faktor yang nanti akan sangat berpengaruh bagi ketentraman, ketenangan jiwa. Ketika dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka akan menenteramkan hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Mungkin ada yang, Pak, saya sudah zikir, pagi zikir, sore zikir, habis sholat zikir, sering zikir, tapi kok masih cemas saja, masih enggak tenang saja ya. Apalagi yang enggak zikir, sudah zikir saja belum tenang misalnya. Atau mungkin kita zikir tapi baru sebatas lisan kita, tetapi belum memaknai betul hakikat zikir itu. Hanya ucapan, mungkin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu baik. Tetapi namanya zikir kan ingat ya, mengingat Allah sampai di sanubarinya, hatinya. Maka ini berkaitan dengan kapasitas ma'rifatullahnya, bagaimana dia mengenal Allah sebagai tempat dia bersandar, Allah yang maha mengasihi, maha merahmati, maha penyayang, yang maha kuasa. Maka kita nyambungnya kepada Allah ini perlu diiringi dengan pengetahuan kita yang mendalam tentang Allah, sehingga nyambung antara zikir kita, ingatnya kita kepada Allah dengan kepasrahan kita yang nanti akan melahirkan rasa ketenangan di dalam jiwa. Ya, sabar, ridho, tawakal, ikhlas. Suatu saat Sulaiman Al-Khawas pernah menyampaikan ketika ada seseorang yang ditinggal oleh putranya, meninggal dunia, padahal ini sangat dikasihinya, tetapi orang itu tampak tetap tenang, bahkan tampak tetap ceria, sampai kemudian ia mengatakan tentang orang itu, wah, dia orang yang ridho. Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan bukan ridho tetapi sabar. Bukan ridho tetapi sabar. Mengapa? Ini kata Umar bin Abdul Aziz, ridho itu adalah rela terhadap apa-apa yang akan terjadi. Ini ridho ini mencakup kerelaan dia terhadap apa-apa yang akan terjadi. Sementara itu sabar itu punya kaitan dengan sifat rela dia, kerelaan dia, kekuatan dia untuk menanggung, menahan, bersabar ya atas apa yang telah menimpa kepada dirinya atau dibebankan kepadanya. Ini kata Umar bin Abdul Aziz ketika mengomentari seseorang, yang ada orang berkomentar ini orang yang sangat ridho, tapi kemudian Umar mengatakan bukan, ini orang yang sabar. Kalau ridho itu mencakup apa-apa yang belum terjadi, yang belum menimpa kepadanya. Dia sudah punya kerelaan hati. Apapun yang akan terjadi, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya rela apapun yang terjadi.
Sehingga Umar bin Khattab itu mengatakan, saya tidak peduli menjalani kehidupan ini, bahasa beliau berpagi-pagi mengawali kehidupannya itu, saya nggak peduli mau apa yang menimpa kepada saya, apakah itu yang saya sukai atau yang saya benci, saya nggak peduli, karena saya tidak tahu letak kebaikan itu di mana. Apakah ada pada yang sesuai dengan keinginan kita, yang kita sukai, ataukah kebaikan itu justru terletak pada apa yang kita benci, yang kita nggak suka, yang mungkin umumnya orang merasa ini satu hal yang menjadikan dia menderita. Ini menunjukkan bagaimana sifat keridhoannya. Sedangkan tadi Umar bin Abdul Aziz, ini Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa aku nggak peduli. Ketika masuk pagi-pagi itu saya nggak peduli ini, saya mengawali pagi ini, mengawali kehidupan ini saya nggak peduli, mau ketemu apa saya nggak peduli, nggak akan merisaukan apa yang akan terjadi, apakah itu menguntungkan buat saya ataukah yang merugikan, sudah nggak peduli, karena yakin semua yang ditentukan oleh Allah itu mengandung kebaikan. Baik itu yang sesuai dengan kesenangan kita, hati kita, maupun yang tidak sesuai dengan hati keinginan kita. Jadi prinsipnya adalah Allah itu menetapkan sesuatu yang terbaik buat kita, maka ridholah. Ketika seseorang diuji dengan sakit, diuji dengan kefakiran, mungkin kita merasa itu suatu penderitaan, suatu musibah. Tetapi boleh jadi di balik itu Allah memberikan hikmah yang banyak. Dengan kita sakit maka kita terhindar dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa, dan kita fakir, salah kober sing maksiat kemana-mana. Maka akhirnya kita tercegah dari perbuatan keji, dari perbuatan dosa. Gara-gara apa? Gara-gara sakit, gara-gara orang duit ya. Duitnya oke malah jadi wah, iso maksiat sembarang itu. Orang yang ridho itu karena dia telah rela sepenuhnya dengan apa yang akan terjadi dan punya prinsip bahwa semua yang ditentukan oleh Allah sebenarnya mengandung hikmah yang baik. Tinggal bagaimana kita ini mengambil pelajaran dan hikmahnya itu. Memang umumnya orang itu melihat sisi lahiriahnya saja. Namun kita telah diberikan pelajaran dari kisah Khidir sebenarnya dengan Musa untuk memberikan satu ilustrasi bahwa seringkali kita ini hanya melihat lahiriahnya yang sebagai sebuah keburukan, tapi Allah memberikan banyak hikmah di balik itu. Dalam kisah Khidir dan Musa yang terkenal, Khidir pernah ngelubangi perahu sampai akhirnya kan karam itu, tenggelam. Sehingga Musa nggak sabar, jengkel ya. Ini kok zalim sekali, punya orang ini siapa, punya orang kok sembarangan aja ditenggelamkan ini. Ya. Kemudian jalan lagi, ketemu anak kecil dikampleng mungkin ya, dibunuh ya. Ini nggak sabar lagi, akhirnya kan protes lagi. Ini jahat sekali. Ada anak gak punya dosa, kok tiba-tiba dibunuh ini. Nah, sampai akhirnya ini macam kamu nggak bisa sabar ikut saya. Sampai di akhir riwayat ini kan diterangkan bahwa ternyata ada penguasa ya yang sedang jarah kapal-kapal ini, kalau justru ditenggelamkan ini terselamatkan. Kemudian tentang anak itu, justru ketika dibiarkan hidup anak ini, maka nanti akan menyeret orang tuanya untuk ke neraka. Nah, itu hikmahnya. Nah, kita ini kan memang sementara seringkali hanya menyaksikan, hanya di permukaannya, lahiriahnya. Nah, hubungannya dengan tadi ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan itu orang yang memang mampu menangkap hikmah terdalam. Itu ulul albab. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika melihat setiap fenomena alam ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dia melihat fenomena alam ini ya ujungnya nanti adalah keagungan kebesaran Allah. Dan dia selalu terkoneksi kepada Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, dia terhubung kepada Allah dan melihat fenomena alam ini akan ujungnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan kesia-siaan. Berarti selalu saja ada hikmahnya. Rasulullah mengajarkan Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Nah, ini kalimat yang Rasul ajarkan sebenarnya untuk diambil hikmahnya. Agar apa? Orang itu tenang saja. Maka ketika menasihati Ibnu Abbas ya, Rasulullah ketika menasihati ketika masih kecil kan mengatakan agar ketahuilah seandainya seluruh orang itu berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka sama sekali tidak akan mampu memberikan bahaya kecuali memang apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan sekiranya seluruh umat ini berkumpul untuk mendukungmu, memberikan manfaat kepadamu, itu pun tidak akan mampu sedikit pun kecuali sesuatu yang memang telah Allah tetapkan untukmu. Ini punya hubungan dengan kalimat ini. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada Adi bin Hatim, siapa yang ridho maka akan mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak ridho maka akan terhapus amalnya. Kemudian ada kisah yang menarik, riwayat Abu Amir Al-Kindi. Ketika ada pasukan Romawi yang menyerang peternakan sapi Bushair At-Tabari, kemudian menjarah 400 ekor sapi, kemudian dijarah, kemudian ada yang lari dan seterusnya, kan diserang. Kemudian budaknya lapor kepada Bushair At-Tabari ini, melapor kepada tuannya, ini celaka ini, diserang oleh pasukan Romawi peternakannya, dan banyak yang dibawa kabur dan ada yang kabur, habis semua 400 ekor sapi. Nah, kemudian Bushair At-Tabari menjawab, kalian juga pergilah bersama sapi-sapi itu. Artinya dimerdekakan. Di budak-budaknya yang merawat, yang menjaga peternakannya itu, sapi-sapinya ini kan asetnya juga, itu malah dimerdekakan. Sampai anaknya kemudian protes, wahai ayahanda, engkau telah menjadikan kami ini fakir, sudah kehilangan 400 ekor unta, pembantu-pembantunya, budak-budaknya dimerdekakan semua. Wah, ini gimana ini? Maka menjawab, diam kamu. Allah sedang menguji kita, dan di balik ujian itu Allah memberikan pahala yang tidak terbatas, dan saya ingin mendapatkan tambahan pahala. Makanya budak-budaknya merdekakan sekalian. Jadi ibu-ibu nanti kalau kehilangan motor, mobilnya sedekahkan. Apa itu ya? Nanti biasanya nggak begitu ya. Ini ada contoh maksudnya ya. Kita nggak mampu seperti ini kayaknya nih. Habis kena musibah besar, asetnya tinggal sedikit, yang sedikit itu udah sedekahkan sekalian lah. Ini Allah sedang menguji kita, ini
biar tambah pahalanya. Nah. Tapi kadang juga ada orang-orang yang baik begitu. Kita di panti itu seringkali mendapati orang-orang yang datang ke panti bukan dalam keadaan yang sedang untung banyak, dalam keadaan sedang jaya-jayanya, tapi justru banyak yang sedang mendapatkan musibah. Dulu ketika ada pasar kebakaran misalnya udah ludes, tapi malah datang ke panti sedekah, itu kan. Berarti ada juga ya, orang-orang yang memang ketika sedang ketimpa musibah, tapi kemudian dia mendekat kepada Allah. Sekalianlah ini pasrah kepada Allah, ini sih duweni sak menit sedekahkan sekalian. Nah, itu luar biasa. Sedang merry dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud pernah menceritakan ada seseorang yang mengincar suatu bisnis dan kekuasaan. Kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat tentang hambanya ini. Ini hambanya ini sangat ingin mendapatkan bisnis yang dia inginkan dan mendapatkan kekuasaan yang sangat ia dambakan. Dengan segenap upaya perjuangan dia ingin mendapatkan itu. Tapi kemudian Allah mengumumkan kepada para malaikat tentang orang ini, kalau dibiarkan mendapatkan, maka justru akan menyeretnya ke dalam bahaya. Kalau dia mendapatkan, dia nanti akan mendapatkan bahaya. Oleh karena itu, pergi dan halangi orang itu. Sampai kemudian dia gagal mendapatkan yang diincar, baik bisnisnya maupun kekuasaannya. Nah, ada orang kan begitu. Ketika bisnisnya gagal, akhirnya nyalah-nyalahkan orang, nyalahkan kompetitornya, pesaingnya. Loh, kok ana dukune kuat banget kan. Biasanya sebelah ya. Kayak nganggo dukun jelas, nganggo pesugihan dan gonyong dihalang-halangi. Buktine kayak kancane lewat gonyong ya orang ngerti tokune, ora ketemu. Mesti nganggo dukun ya. Jadi dia suudzon dan menyalahkan pihak-pihak lain. Padahal Allah yang sedang merencanakan untuk menyelamatkan orang ini dengan menghalang-halangi dia untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Karena sebenarnya ketika dia mendapatkan itu akan menyeretnya ke dalam dosa, dalam kemaksiatan, atau nanti pada ujungnya akan menyeret kepada neraka. Inilah yang seringkali kita melihat baru sebatas kepada sisi lahiriahnya, kadang menyalah-nyalahkan pihak lain, bahkan mungkin menyalahkan Allah. Kenapa ditimpa satu musibah, kemelaratan, penderitaan, tapi sebenarnya justru Allah sedang menyiapkan pahala yang besar buat kita, sedang mengalihkan kita dari kerugian yang lebih besar dan seterusnya. Ini mohon izin saya membacakan hadisnya banyak sekali yang saya bawakan. Saya sampaikan hadis terakhir saja ini dari materi yang belum sempat saya sampaikan. Ada Ummu Salamah menyampaikan, ini terkait dengan kesabaran. Ummu Salamah salah seorang istri Nabi yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang hamba yang menimpa kepadanya suatu musibah, fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan innalillah, kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadapku dari musibah yang menimpa kepadaku ini, wa akhlif li khairam minha, dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya. Maka kata Rasulullah, illa ajarahullahu fi musibatihi, Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan musibah
itu. Wa akhlafalahu khairam minha, dan Allah akan memberikan ganti kepadanya khairon yang lebih baik minha daripadanya. Qalat, kemudian berkata Ummu Salamah ini, falamma tufiya Abu Salamah, maka pada waktu wafat Abu Salamah suaminya, qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengucapkan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diiringi dengan doa, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpa kepadaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka kemudian ini testimoninya Ummu Salamah, fa akhlafallahu li khairon minhu, maka Allah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya, yaitu diberi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemudian Ummu Salamah ini dipinang, dinikahi oleh Rasulullah, maka Rasul tentu lebih baik daripada Abu Salamah. Dan terus ada jamaah yang bertanya kemarin, Pak, ini istrinya belum meninggal, tapi bapak-bapaknya sudah berdoa, ya Allah berilah ganti yang lebih baik. ini jenenge pantongan ya. Orang dapat musibah wis njaluk ganti dingin lah, ini berarti kelakuannya sih. Ya, itu mungkin sambil guyon jamaah yang tanya itu. Ini ada orang yang belum kena musibah wis doa dingin, njaluk ganti yang lebih baik. Ya. Mungkin karena padu terus, jadi ya Allah berilah pahala, ini punya satu ini kok wis padu gaweane, mudah-mudahan diberi pahala dan diberi ganti yang lebih baik. Ya. Tapi ini kan sakinah, maka tidak terjadi konflik-konflik yang sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita hidayah dan taufiknya, kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada dalam jalan yang benar ketika mendapatkan ujian cobaan, kita mendapatkan hikmah di dalamnya, mengangkat derajat yang lebih tinggi dan diberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Al-Ustadz Muadzin SPDI atas ilmunya pada pagi hari ini. Untuk sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Tidak hanya di instansi, di kajian KKS juga ada absennya nggih Pak Amir. Untuk absen yang pertama dari SDMPE Falaskia, alhamdulillah 50 orang Pak Amir. Semua karyawan 40 Pak Awan sama guru 50, berarti ada 10. Selanjutnya dari Ranting Jelamprang, alhamdulillah 10 orang ya Pak. Lagi ada acara Agustusan ya Pak, napa pun sampun acara. Terus selanjutnya dari Ranting Wonosobo Utara, Pak Amir Wonosobo Utara. Selanjutnya dari Ranting Argopeni, alhamdulillah. Selanjutnya dari Ranting Kejiwan Agustusan sepertinya acara ke karnaval ya. Terus dari Ranting Prajuritan Atas tidak ada. Dari Prajuritan Bawah, dari ibu-ibu TK Bu Ani, alhamdulillah banyak Ibu, 40 orang Ibu. Selanjutnya dari mana lagi nggih yang belum absen? Dari Ranting Kauman ikutnya utara nggih. Wonosobo Timur, Wonosobo Barat, alhamdulillah. Dari Tawangsari mboten hadir. Pak Sidot Pancur Wening enggak ada.
Ranting Sidojoyo. Oh, Mas Anas. Mas Danang. Terus ada lagi, Pak? Dari ranting yang belum disebutkan? Sampun nggih? Ranting Seribit? Nggak ada. Karnaval semua. Ada pemberitahuan ya ibu-ibu KKS untuk yang mau ke Jogja hari ini jalannya lewat Paraan sama Temanggung karena di Sapuran ada karnaval jadi bisa lewat jalur Temanggung. Ini untuk barangkali ada acara, biasanya kan hari Ahad kita keluar kota ataupun yang tidak keluar kota. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri, apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.